Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Kamas dengan NIM 22051AF, asal kampus Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem endokrin, sebagaimana tugas yang diberikan oleh Bapak Maulana Zulkarnain S.Farm M.Biomed pada mata kuliah Anatomi Fisiologi. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Ada beberapa istilah pada sistem endokrin, yaitu endokrin endodermal, yaitu hormon yang secara kimiawi termasuk ke polipeptida atau protein. Yang kedua yaitu endokrin ektodermal, yaitu hormon amin. Yang ketiga yaitu endokrin mesodermal atau hormon steroid. Yang keempat yaitu hormon polipeptida, transkripsi dan translasi, yang termasuk di dalamnya paratiroid, kalsitonin, hormon hipofisis anterior dan insulin oksitoksin. Pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dengan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita tetap konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Ada beberapa hormon yang dihasilkan hipotalamus. Yang pertama yaitu hormon kortikotropin atau CRH. Fungsinya mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Yang kedua yaitu hormon gonadotropin atau GnRH. Fungsinya merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH dan LH. Ketiga yaitu hormon pertumbuhan GnRH dan hormon penghambat pertumbuhan GHIH. Fungsinya GnRH adalah meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan dan GHIH memiliki efek sebaliknya. Keempat yaitu hormon prolaktin atau PRH atau hormon penghambat prolaktin PIH. PRH meminta hipofisis anterior untuk merangsang produksi ASI melalui produksi prolaktin. Sebaliknya, PIH menghambat prolaktin. Yang kelima yaitu tiroliberin atau TRH, memicu pelepasan tiroid stimulator SH yang merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, energi, dan pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam yaitu oksitoksin, terlibat dalam orgasme, kemampuan untuk percaya, suhu tubuh, siklus tubuh, dan pelepasan ASI. Yang ketujuh yaitu hormon kortikotropin atau CRH. Fungsinya mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Yang kedua yaitu hipofisis atau disebut juga sebagai master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus. Di dasar otak terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dan semua organ-organ endokrin. Yang ketiga yaitu tiroid, yaitu kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang sebelah kanan di depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri atas dua lobus yaitu lobus ekstrak dan lobus sinistra. Pembentukan tergantung pada jumlah yodium oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum.
Adapun hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yaitu tiroksin, yaitu mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua yaitu triiodopionin, mempengaruhi metabolisme, sel oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Yang itu kalsitorlin, mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Keempat yaitu paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 × 3 mm dengan berat antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Adapun hormon yang dihasilkan oleh paratiroid yaitu paratormon atau PTH, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium atau Ca2+ dan fosfat PO413 pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelima yaitu kelenjar thymus. Kelenjar thymus terletak dalam rongga mediastinum di belakang OS sternum di dalam rongga toraks. Kira-kira setinggi bifurkasi trakea, warnanya kemerah-merahan dan terletak dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar thymus yaitu hormon thymosin, memiliki fungsi kekebalan tubuh atau sistem imun. Yang keenam yaitu kelenjar adrenal, memiliki bentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Kelenjar adrenal dibagi menjadi 2 yaitu korteks adrenal di mana menghasilkan hormon. Yang pertama, mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. Yang kedua yaitu glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Yang kedua yaitu medula adrenal di mana menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, di mana hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah saat bernafas. Yang ketujuh yaitu kelenjar pianalis, terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin, berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pianalis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel 3 ke glandula hipofise anterior, menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. 8 yaitu kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrae lumbalis dan 2. Fungsi pankreas memiliki fungsi endokrin dan eksokrin. Fungsi kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan cairan berupa enzim melalui salurannya sendiri, sedangkan fungsi kelenjar endokrin adalah mengeluarkan hormon. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Kelenjar yang dihasilkan oleh pankreas yaitu insulin, merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino. Satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan yang bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang.
Yang terakhir yaitu kelenjar kelamin. Pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Yang kedua yaitu progesteron untuk mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Yang ketiga yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH, follicle stimulating hormone. Yang keempat yaitu FSH dan LH. FSH akan menyebabkan pematangan dari follicle. Dari follicle yang matang akan dikeluarkan ovum. Kemudian follicle ini yang akan menjadi corpulentium dan dipertahankan untuk waktu tertentu. Selanjutnya pada laki-laki terletak di bagian testis, di mana hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron, yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder.